Film ini diawali dengan temuan seorang bayi perempuan yang dibuang di salah satu stasiun kereta bawah tanah yang kemudian diasuh oleh seorang pengemis di area tersebut. Ia bernama Ayong, bayinya. Selang beberapa tahun, Ayong dan beberapa pengemis lainnya diusir petugas tempat karena adanya sweeping. Kemudian, terlihat salah satu oknum dengan luka di wajahnya menculik Ayong dan menjualnya ke seorang rentenir yang sangat terkenal dengan kesadisannya dan kerap menjual organ kliennya yang tidak mampu membayar pinjamannya. Malam itu, Ayong diserahkan pada seorang bos wanita yang biasa dipanggil ibu. Setelah itu, Ayong beserta anak-anak lainnya dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan mereka. Salah satunya adalah menyebarkan selebaran brosur dengan pakaian compang-campingnya. Setelah pekerjaan mereka selesai, Ayong dan teman-temannya lantas dilepaskan di jalanan secara terpisah dengan tujuan agar mereka dapat survive sendiri. Hingga keesokan harinya, Ayong kembali bertemu dengan anak lain bernama Ji-hyun yang sedang menangis. Ayong lantas menawarkan minum dan mengajaknya pergi. Namun bukannya menjauh dari ibu, mereka justru kembali ke sana seolah-olah itu adalah rumah bagi mereka. Sang ibu pun akhirnya mengasuh Ayong dengan didikan yang cukup keras dan cukup mengerikan. Ia juga mengancam akan membunuh Ayong jika ia sudah tidak berguna. Ayong pun hanya terdiam penuh ketakutan. Singkat cerita, Ayong kini sudah dewasa. Berkat didikan yang keras, ia memiliki mimik muka yang sangat dingin. Hari itu, ia ditugaskan menagih hutang ke salah satu klien yang menunggak. Ia mendatangi klien itu di salah satu tempat perjudian. Namun saat ditagih, laki-laki itu justru memukul Ayong dengan sebuah asbak. Tetap dengan muka dinginnya, Ayong berbalik mengancamnya dengan memutar rekaman istrinya yang sedang ditawan. Alhasil, pria ini langsung memohon pada Ayong untuk diberikan waktu seminggu untuk membayar. Rupanya, Ayong di sini masih berbaik hati. Ia menyuruh kliennya untuk bermain judi dengan taruhan yang cukup besar, supaya uang kemenangannya bisa digunakan untuk membayar utang. Dengan bantuan Ayong, akhirnya ia mampu memenangkan perjudian itu. Lelaki itu pun bahkan berulang kali mengucapkan terima kasih kepadanya. Namun rupanya, uang itu bahkan tak bisa menutup bunga pinjamannya. Alhasil, Ayong langsung menyumpalkan botol kerating deng ke mulut lelaki itu sembari menghajarnya sampai terluka parah, sehingga utang pria itu dianggap lunas. Ketika sedang makan malam, sambil membagikan semacam ID card bagi anak-anak didiknya, ibu menanyakan Wugon terkait tagihannya pada Pak Park. Wugon hanya bisa berkilah jika Pak Park akan membayarnya segera. Parahnya, Pak Park ini justru pergi ke Filipina dan meninggalkan anaknya seorang diri di Korea dengan utangnya. Alhasil, karena khawatir Pak Park kabur, ibu meminta bantuan Ayong untuk menagih sisa utang pada anaknya. Mendengar perintah itu membuat Wugon tak enak hati dan takut terjadi apa-apa pada Ayong. Ia pun bersiap menggantikan tugasnya. Namun Ayong menolaknya dan tetap akan melakukannya sendiri. Singkat cerita, Ayong mendatangi apartemen Pak Park. Namun saat ia siap menyambut pria itu dengan pisau, Ayong mengurungkannya karena putra Pak Park, Sak-hyung, menyambutnya dengan senyum manjanya. Ayong bahkan disuguhkan bermacam kudapan, bahkan ia dibuatkan pasta yang terlihat sangat lezat. Ya, alhasil Ayong yang awalnya datang dengan muka dingin mulai luluh karena kebaikan Sok-hyung ini. Sambil makan, mereka pun ngobrol dengan santai hingga Sok-hyung melihat bekas luka di pipi Ayong. Dengan senang hati, Sok-hyun pun menawarkan untuk mengobatinya. Namun bukannya senang, Ayong justru marah dan langsung meninggalkan rumah itu. Sesaat kemudian, sang ibu menelpon Ayong dan menanyakan tagihannya. Di sini Ayong berbohong dengan alasan rumah Pak Park kosong dan akan kembali menemuinya esok pagi. Di lain sisi, ibu juga menyuruhnya menyebut Ji-hyun yang sedang berbuat onar di sebuah klub. Sesampainya di sana, Ji-hyun yang sedang nge-fly karena narkoboy terlihat mengajar wanita secara random. Saat berusaha membopong Ji-hyun, Ayong bertemu Sido yang dulunya juga anak asuh ibu. Namun kini ia memilih menjalankan bisnis sendiri. Ayong yang kesal pun memperingatkan Sido untuk tidak lagi menjual narkoba pada Ji-hyun. Pagi harinya, Ayong kembali mendatangi apartemen Pak Park. Namun kali ini, benar-benar tak ada orang di sana. Alhasil, Ayong terpaksa membobol pintu rumah itu untuk masuk ke dalam. Tanpa diduga, Sok-hyung justru menelponnya dan memberitahu bahwa ia tengah bekerja dan menyuruh Ayong menyusulnya. Sesampainya di sana, bukannya langsung menagih, Ayong justru harus menunggu Sok-hyung yang saat itu sedang menjalankan pekerjaannya sebagai lulusan MasterChef.
Setelah itu, Seokhyung justru menawari Ayoung menonton bersamanya dengan tiket gratisan yang ia dapat. Dengan mimik tulus dari Seokhyung, Ayoung tak mampu menolaknya. Sesudah menonton, Seokhyung kembali mengajak Ayoung untuk mukbang sembari minum soju. Di sini keduanya mulai mengobrol cukup intim, termasuk Seokhyung yang menceritakan masalah pribadinya. Ayoung yang sedang asik ngudut pun larut ke dalamnya sampai lupa akan tugas utamanya untuk menagih hutang. Karena Ayoung tak kunjung menyelesaikan tugasnya, ibu kembali mengalihkan tugas ini pada Woo-gon yang langsung menyambangi Seokhyung di tempat kerjanya. Kali ini, Seokhyung hanya diberi waktu semalam untuk melunasi hutang ayahnya. Malam harinya, ibu sengaja mengajak Ayoung berkeliling sebelum akhirnya memerintahkannya untuk mengeksekusi Seokhyung dengan mengambil organ tubuhnya dan menghilangkan jejak mayatnya. Perintah ini dilakukan ibu karena ia mulai curiga ada sesuatu antara Ayoung dan Seokhyung. Mau tak mau, Ayoung pun menurutinya. Terlihat ia turun dari mobil dan menuju apartemen Seokhyung bersama Hong yang akan membantunya. Ayoung pun meminta Hong menunggu di bawah sebentar. Rupanya, kesempatan ini ia gunakan untuk memberitahu Seokhyung dan menyuruhnya melarikan diri secepatnya. Saat sedang membujuk Seokhyung, tiba-tiba saja Hong sudah menyusulnya. Pria ini bahkan telah membawa pisau mutilasi. Perdebatan antara Ayoung dan Hong pun terjadi sampai akhirnya Ayoung terpaksa memukul kepala Hong demi melindungi Seokhyung. Setelah itu, Ayoung mengajak Seokhyung kabur melalui jalur lain. Namun sayangnya, anak buah ibu itu sudah menunggu kedatangan mereka di basement. Alhasil, Ayoung pun langsung berhasil diciduk. Tak selesai di situ, ibu langsung meminta Ayoung menghabisi Seokhyung saat itu juga untuk membuktikan kesetiaannya. Tentu saja, Ayoung langsung menolaknya. Sayangnya, si ibu ini dengan teganya membunuh Seokhyung di depan mata Ayoung dengan menghunuskan pisau ke lehernya. Tak berhenti sampai di situ, ibu pun berniat membunuh Ayoung yang sudah tergeletak sebelum akhirnya Woo-gon datang mencegahnya. Meski kecewa, rupanya ibu masih memberi Ayoung kesempatan kedua dan memberikan gadis itu hidup. Tak lama kemudian, Ayoung yang mulai tersadar mendapati dirinya berada di dalam peti kemas. Rupanya, ibu memang sengaja membuangnya di sana supaya Ayoung dijual Shido ke Jepang. Saat berjalan menuju kapal, Shido tiba-tiba memanggil Ayoung dan melampiaskan kekesalannya pada gadis malang itu, sekaligus balas dendam akan kejadian yang ada di klub. Bukannya pasrah, kali ini Ayoung kembali melawannya. Ia menusuk mata Shido dan langsung melemparkannya ke laut. Setelah itu, Ayoung melarikan diri dengan melompat juga ke laut. Sementara itu, terlihat ibu di kantor memandangi foto Ayoung penuh emosional. Sepertinya ia merindukan gadis yang telah dirawatnya sejak kecil itu. Tak berselang lama, Shido marah-marah sambil menelpon ibu untuk meminta kompensasi atas apa yang dilakukan Ayoung. Ibu pun menanggapinya dengan santai dan ia bersedia menemui Shido. Shido pun menghitung biaya kompensasi yang harus diganti ibu. Awalnya ibu menurutinya, namun karena Shido terus mengancam keselamatan Ayoung, ibu pun seketika murka hingga tiba-tiba semua anak buah Shido justru menyerangnya dan menusuk Shido secara membabi buta. Di sini terlihat betapa besar power ibu yang bahkan mampu membuat anak buah Shido berbalik arah menyerang bosnya sendiri. Tidak sampai di situ, ibu pun berjanji akan mengambil seluruh organ-organ Shido dan memusnahkan mayatnya tanpa sisa jika berani menyentuh Ayoung. Di tempat lain, Ayoung diam-diam telah mengatur pertemuannya dengan Woo-gon. Tapi ternyata sampai saat di lokasi, ia justru bertemu Hong. Tentu saja, pria nyaris pelontos itu langsung mencoba menghabisinya karena perlakuan Ayoung kepadanya sebelumnya. Ayoung pun mencoba melawannya,